Baik Prof, perkenalkan nama saya Gabriel Prananda dengan NIM K1A1190007 Prof. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana dampak global warming terhadap sumber daya laut. Jadi Prof, fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya yang pertama, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan atau coral bleaching sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Yang kedua, meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Yang ketiga, terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Dan yang terakhir keempat, naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Untuk itu, upaya menekan laju pemanasan global dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi tingginya tingkat deforestasi serta minimalisasi aktivitas lainnya yang menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berlebihan merupakan tindakan nyata yang harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat atau terjadi. Baik Prof, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Julianti Mafik dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak global warming terhadap keanekaragaman pangan hayati laut. Nah, global warming ini merupakan suatu peristiwa peningkatan suhu atau temperatur pada atmosfer bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap keberagaman pangan hayati laut. Nah, pemanasan global telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati laut. Salah satunya terjadi pada komunitas terumbu karang dari jenis hermatifik atau hermatifik koral, yaitu hewan karang pembentuk bangunan atau kerangka karang dari tumpukan kapur atau CO2 sebagai hasil fotosintesis jutaan alga zooxantel yang hidup bersimbiosis dalam jaringan tubuh hewan karang tersebut. Terumbu karang merupakan komunitas biologis di perairan dangkal yang umumnya berkembang secara optimal pada temperatur perairan 25-29 derajat Celcius dan sangat rentan terhadap perubahan temperatur perairan yang merupakan salah satu faktor pengontrol pertumbuhan dan perkembangan karang. Sehingga kenaikan temperatur 1 derajat Celcius saja, polip karang mengalami stres berat dan dapat mengalami bleaching atau pelepasan zooxantel dari karang yang menyebabkan karang tersebut mati. Nah, karena dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global itu sendiri, pemanasan global telah menjadi isu utama dunia internasional karena berkaitan dengan keberlanjutan dan perkembangan bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya pada masa kini dan di masa yang akan mendatang. Untuk itu, upaya mengurangi laju pemanasan global wajib untuk segera dilakukan. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai dampak pemanasan global yang akan ditimbulkan terhadap keanekaragaman hayati laut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM K1A1190009. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai global warming dan pengaruhnya terhadap sumber daya.
Perlu kita ketahui terlebih dahulu, global warming atau pemanasan global itu adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Untuk faktor penyebab dari pemanasan global itu terdiri atas efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan deforestasi atau penggundulan hutan. Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan atau coral bleaching sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Dengan adanya pemanasan global, suhu permukaan air laut menjadi lebih hangat, sehingga meningkatkan tekanan bagi ekosistem laut seperti batu karang yang menjadi putih. Pada proses ini, karang-karang melepaskan ganggang yang memberikan warna dan makanan pada karang, sehingga karang menjadi putih dan mati. Peningkatan suhu air juga membantu menyebarkan penyakit-penyakit yang sangat mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk di dalam laut. Kedua, terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Ketiga, meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produser primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Peningkatan suhu global selama berabad-abad telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi sebagian besar Antartika. Akibatnya, tinggi permukaan air laut menjadi naik di seluruh dunia. Banyak wilayah pantai yang kebanjiran, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air laut ke wilayah air tawar. Peningkatan permukaan air laut yang tinggi dapat menenggelamkan kota-kota pantai, negara kepulauan kecil, dan wilayah-wilayah yang tidak dihuni lainnya. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Untuk itu, upaya menekan laju pemanasan global dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi efek rumah kaca, tingkat deforestasi atau penggundulan hutan, serta meminimalisasi aktivitas lainnya merupakan tindakan nyata yang harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Yuyana dengan NIM K1A11910. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang global warming dan pengaruhnya terhadap sumber daya biota laut. Global warming adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata di lapisan atmosfer yang di permukaan bumi. Sumber energi panas pada bumi berasal dari cahaya matahari. Ketika cahaya matahari sampai ke permukaan bumi, sebagian akan diserap ke permukaan bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali. Namun, pantulan cahaya sebagian akan terperangkap di atmosfer oleh karena adanya gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana. Gas-gas ini akan menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang cahaya matahari kembali ke permukaan bumi, sehingga panas akan terperangkap di permukaan bumi. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi setiap tahunnya. Efek dari rumah kaca pada peningkatan temperatur suhu ini akan mengakibatkan juga peningkatan suhu di permukaan air. Sebelumnya kita ketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sumber biota laut antara lain seperti suhu, cahaya, kedalaman, salinitas, serta arus dan gelombang. Nah, untuk peningkatan suhu permukaan air laut
cahaya sulit untuk tembus ke dalam laut. Hal ini akan mengakibatkan terumbu karang sulit untuk melakukan fotosintesis dan menyerap nutrisi. Efek lain dari pemanasan global yaitu perubahan iklim yang signifikan. Perubahan iklim ini akan menimbulkan badai-badai yang terjadi di laut, seperti siklon, tifon, serta El Nino dan La Nina. Badai-badai ini akan mengakibatkan gelombang tinggi dan arus yang kencang. Hal ini akan mengakibatkan terumbu karang terhempas dari mediumnya dan menjadi rusak. Kerusakan terumbu karang juga akan mempengaruhi ekosistem organisme di laut yang hidup berinteraksi dengan terumbu karang, khususnya ikan-ikan yang menjadi komoditas ekonomi bagi manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmeria Valdandini Ramatiawa Syadi dengan NIM K1A1-19011 akan memaparkan sebuah topik mengenai global warming dan pengaruhnya terhadap sumber daya. Global warming adalah pemanasan global di mana kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diyakini sebagai sumber utama dari pemanasan suhu global yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Perubahan iklim yang terjadi secara cepat juga merupakan salah satu dampak global warming yang berpengaruh pada durasi musim kemarau dan musim hujan, serta meningkatnya permukaan air laut. Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai yang panjang dan pulau-pulau kecil yang banyak, sangat rentan terhadap peningkatan permukaan laut ini karena berpotensi menyebabkan tergenangnya daerah pesisir dan hilangnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Dampak pemanasan global tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga menyerang kesehatan ekosistem secara sistematis, tak terkecuali sumber daya air. Hal ini berkaitan dengan perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan maupun banjir ekstrim, kenaikan curah hujan, dan mencairnya gletser serta es di kutub akibat perubahan suhu yang ekstrim mengakibatkan kenaikan permukaan air laut yang beresiko terhadap penurunan kualitas kehidupan di pesisir, sehingga diperkirakan orang-orang yang tinggal di pesisir akan kehilangan tempat tinggal dan pengembangan wisata di pesisir juga terganggu. Peningkatan suhu di laut juga akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati laut dan sangat berbahaya bagi terumbu karang. Produksi bahan pangan dari sektor kelautan seperti ikan maupun hasil laut lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan yang sangat besar dengan adanya perubahan pola arus, suhu, tinggi permukaan laut, dan sebagainya. Terumbu karang dikhawatirkan tidak dapat beradaptasi dengan kondisi ini sehingga rentan terjadi pemutihan terumbu karang. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak global warming ialah beralih menggunakan produk ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian menggalakkan gerakan hemat air untuk segala keperluan seperti air minum, domestik, pertanian, industri, pembangkit listrik, dan sebagainya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Muhammad William Sahyun dengan NIM K1A1-19012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak global warming atau pemanasan global terhadap sumber daya laut. Jadi, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi, serta terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Lalu,
bagaimanakah dampaknya terhadap sumber biota laut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari warna air laut. Warna air laut, ada beberapa ahli menyimpulkan di akhir abad ini lautan dunia akan berubah warna menjadi lebih hijau atau lebih biru. Perubahan warna dikarenakan oleh mikroorganisme laut yang dikenal sebagai fitoplankton. Fitoplankton, bagian terpenting dalam jaringan makanan laut dan siklus karbon global, sangat peka terhadap perubahan suhu laut. Ketika cahaya yang dipantulkan organisme, penyebaran fitoplankton akan menciptakan pola warna di permukaan laut. Namun, perubahan iklim memicu beberapa fitoplankton makin bertambah di beberapa daerah, dan juga membuatnya berkurang di tempat daerah lain. Hal inilah yang nantinya membuat perubahan warna halus di permukaan laut. Yang kedua, dampaknya pada habitat laut. Perubahan suhu, kandungan oksigen, dan sifat biogeokimia laut lainnya secara langsung memengaruhi ekofisiologi organisme yang berada di air. Studi juga menunjukkan bahwa respon biologis yang paling menonjol adalah perubahan distribusi, fenologi, dan produktivitas. Baik teori dan pengamatan empiris juga mendukung hipotesis bahwa pemanasan dan pengurangan oksigen akan mempengaruhi ukuran tubuh ikan di laut. Ketersediaan oksigen merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kebugaran organisme dan peran serta fungsinya di tingkat ekosistem. Penelitian juga menyatakan bahwa saat ini kehidupan biota laut terancam akibat minimnya oksigen yang ada di laut. Oksigen yang ada di laut berhubungan juga dengan pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, terumbu karang. Nancy Knowlton, pakar dari Amerika, mengatakan wilayah laut yang luas memang berpotensi sebagai penyerap karbon atau carbon sink yang sangat besar. Akan tetapi, hal tersebut juga akan mengakibatkan rusaknya kehidupan biota yang ada di laut, seperti terumbu karang. Karena asidifikasi antara lain pemutihan karang atau bleaching, osteoporosis terumbu karang, dan sedimentasi. Laut dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Salah satu contoh utama adalah maraknya terumbu karang yang mulai memutih di seluruh dunia. Jadi teman-teman, dampak dari global warming atau pemanasan global sungguh sangat buruk bagi kehidupan kita, apalagi khususnya pada sumber daya laut. Jadi teman-teman, mari kita jaga kesehatan bumi kita, kesehatan laut kita sebagai tempat tinggal kita di atas dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rahmawati Maulana dengan NIM K1119113. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang global warming dan pengaruhnya terhadap sumber daya laut. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari global warming. Nah, global warming ini merupakan peningkatan suhu rata-rata di muka bumi baik pada melingkupi lapisan atmosfer, daratan maupun lautan. Nah, jadi untuk pengaruh dari global warming pada sumber daya laut itu bermacam-macam. Yang pertama, yaitu bisa menimbulkan perubahan warna pada air laut. Terus yang kedua, bisa menyebabkan terumbu karang itu mengalami pemutihan akibat dari meningkatnya radiasi dari sinar ultraviolet B. Terus juga bisa menyebabkan peningkatan suhu pada air laut sehingga menyebabkan kematian atau kepunahan pada hewan-hewan yang ada di laut. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pengaruh dari global warming pada sumber daya laut. Baik, untuk pengaruh pertama yaitu adanya perubahan suhu atau peningkatan suhu di lautan. Nah, perubahan suhu atau peningkatan suhu di lautan ini dapat berdampak pada meningkatnya curah hujan dan juga cuaca buruk di daratan. Nah, hal ini dapat menimbulkan kerugian pada daerah lautan. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit melalui air. Yang kedua juga dapat menyebabkan peningkatan keasaman di lautan sehingga kadar oksigen itu berkurang sehingga menyebabkan kepunahan dari beberapa hewan di lautan seperti hiu, marlin, tuna, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu perubahan warna pada air laut. Nah, perubahan warna pada air laut ini diakibatkan oleh mikroorganisme bernama fitoplankton. Nah, karena fitoplankton ini sangat peka terhadap perubahan suhu laut, maka apabila semakin banyak cahaya yang dipantulkan ke dalam laut dan mengenai mikroorganisme, maka penyebaran fitoplankton itu akan semakin luas di lautan. Nah, tetapi ada beberapa daerah akibat dari efek dari global warming ini menyebabkan fitoplankton bertambah maupun berkurang. Baik, yang ketiga yaitu terjadinya pemutihan pada terumbu karang. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh global warming yang menyebabkan peningkatan suhu pada permukaan air laut. Nah, peningkatan suhu pada permukaan air laut ini dapat menyebabkan terumbu karang kehilangan zooxanthellanya. Nah, zooxanthella ini sangat penting untuk terumbu karang sehingga memberikan warna pada terumbu karang. Selain itu, peningkatan suhu pada permukaan air laut juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya pada terumbu karang. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan tentang global warming dan pengaruhnya terhadap sumber daya laut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Syafiq Al-Isyam, NIM K1A1190114. Jadi untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dampak dari global warming bagi sumber biota laut. Seperti yang kita ketahui bahwa global warming adalah di mana terjadi peningkatan suhu di atas rata-rata di permukaan bumi, baik di laut maupun di daratan, yang diakibatkan oleh adanya gas rumah kaca atau efek gas rumah kaca yang berlebihan. Jadi apa sih dampaknya bagi sumber biota? Pertama yaitu dampak dari global warming bagi populasi terumbu karang. Seperti yang kita ketahui bahwa terumbu karang merupakan tempat bagi beberapa biota laut, contohnya seperti ikan-ikan, sebagai tempat untuk mencari makan maupun bersembunyi dari predator mereka. Nah, untuk terumbu karang tersendiri, mereka hidup biasanya dalam suhu normal sekitar 25-29 derajat Celcius, dan dimana apabila terjadi peningkatan suhu sedikit walaupun 1 derajat Celcius pun, itu dapat menyebabkan alga, zooxanthella, dan beberapa biota-biota laut yang berada di dalam terumbu karang itu akan pergi dari terumbu karang. Jadi terumbu karang akan mengalami fase bleaching, di mana fase bleaching ini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa alga serta zooxanthella yang terdapat pada terumbu karang akan hilang dari terumbu karang, sehingga kemungkinan ini sangat berdampak bagi beberapa biota laut seperti ikan-ikanan yang akan sulit untuk mencari makan dan untuk bersembunyi dari predator. Untuk selanjutnya yaitu dampak dari global warming bagi fitoplankton dan beberapa biota laut lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa fitoplankton sangat berperan penting di ekosistem lautan. Seperti yang kita ketahui bahwa fitoplankton memiliki kemampuan khusus, sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang pada umumnya berada di lautan, yaitu menyerap karbon dioksida, sehingga suhu di dalam lautan tersebut dapat memiliki temperatur yang normal. Nah, apabila terjadi global warming, tentunya fitoplankton tersebut akan berkurang dikarenakan suhu yang amat tinggi, sehingga si fitoplankton tersebut tidak bisa bertahan lebih lama dikarenakan suhu yang tinggi di dasar lautan itu. Jadi bukan hanya itu, apabila fitoplankton tersebut berkurang di permukaan laut, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Nah, ini disebabkan fitoplankton tersebut merupakan makanan bagi beberapa zooplankton, yang dampaknya apabila zooplankton tersebut berkurang diakibatkan berkurangnya juga fitoplankton, maka beberapa ikan-ikan sulit mencari makanan. Ini dikarenakan zooplankton tersebut berkurang di permukaan laut. Saya kira itu saja penjelasan saya tentang
dampak dari global warming untuk beberapa sumber biota laut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Iskandar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu-Oleo angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai global warming dan dampaknya terhadap sumber daya laut. Nah, sebelum langkah lebih jauh, mari kita coba membahas dulu definisi atau pengertian dari global warming. Jadi global warming atau pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Kenaikan suhu di permukaan bumi disebabkan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida di atmosfer yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran minyak bumi dan batu bara yang berbahan dasar fosil. Pemanasan global juga telah menyebabkan perubahan terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim, mencairnya bongkahan es yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Secara singkat, banyak hal-hal yang tentunya membuat global warming ini semakin meningkat. Yang pertama, penggunaan listrik yang berlebihan. Ya, seperti kita tahu kan, listrik ini dihasilkan oleh banyak bahan bakar seperti batu bara. Jadi semakin banyak pembakaran batu bara, semakin besar juga peluang terjadinya global warming. Nah, yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner atau AC. Kemudian yang keempat, penggunaan plastik yang berlebihan. Dan yang kelima, kurangnya hilirisasi gudang. Sekarang kita akan coba membahas dampaknya terhadap sumber daya laut. Ada beberapa yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah terumbu karang. Jadi, sejak tahun 1980-an, suhu permukaan laut mengalami kenaikan akibat pemanasan global yang memicu terjadinya pemutihan atau bleaching pada terumbu karang. Bleaching ini terjadi karena adanya kenaikan suhu air laut yang mengganggu hubungan yang saling menguntungkan antara karang dan alga yang menempel pada terumbu karang, sehingga karang kehilangan warnanya atau mengalami kejadian yang namanya bleaching. Beberapa kasus pemutihan atau bleaching terumbu karang yang terjadi karena pemanasan global itu terjadi pada tahun 1998. Misalnya terumbu karang yang berada di lautan India, Karibia, dan Indonesia itu mengalami kerusakan yang hebat pada tahun ini. Pada tahun 2015 dan 2016 kasus bleaching pada terumbu karang terjadi di Indonesia. Secara umum, kondisi terumbu karang di Indonesia mengalami penurunan kualitas yang awalnya masuk dalam kategori baik menjadi kategori jelek. Secara umum terjadi penurunan tutupan karang hidup secara global yang disebabkan adanya pemanasan suhu permukaan air laut sehingga terjadi yang namanya fenomena bleaching. Kasus lainnya yang terjadi adalah bleaching terumbu karang di Great Barrier Reef Australia yang terjadi pada sekitar tahun 98, 2002 dan 2016. Tahun 98 terjadi pemutihan terumbu karang di bagian tengah dan selatan. Kemudian pada tahun 2002 terjadi pemutihan karang lebih luas lagi dengan mempengaruhi ke wilayah lepas pantai. Kemudian tahun 2016 sebaran pemutihan terumbu karang semakin meluas ke arah utara. Proses pada tahun 2016 ini merupakan proses paling ekstrim terjadi karena menyebabkan hampir 60% terumbu karang memutih atau sekitar 4 kali luas yang terjadi pada tahun 1998. Proses pemutihan terumbu karang tersebut jelas disebabkan adanya perbedaan suhu permukaan laut yang relatif ekstrim. Itu untuk dampak yang dihasilkan oleh global warming terhadap terumbu karang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali terumbu karang yang mengalami fenomena keputihan atau bleaching. Ini tidak terlepas daripada peran global warming terhadap
sumber daya laut. Kemudian kita coba bahas juga yang kedua mengenai ikan di laut. Jadi ada banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ikan-ikan di laut banyak sekali mengalami kematian sebelum menjadi ikan dewasa. Hal ini disebabkan karena saat ikan masih menjadi embrio, suhu laut meningkat sangat drastis sehingga embrio tidak dapat hidup dengan baik dan mengalami kematian. Banyaknya kematian sejak dini atau kematian yang terjadi pada saat ikan menjadi embrio tentunya mengurangi populasi ikan yang ada di dunia. Jika hal-hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali ikan-ikan yang tidak akan kita temukan lagi akibat atau dampak dari global warming. Hal-hal ini tentunya bisa kita atasi dan ini sangat membutuhkan kerjasama dari seluruh negara yang ada di dunia ini, karena mencegah global warming tidak hanya dilakukan oleh warga negara dari Indonesia, melainkan kerjasama seluruh warga dunia. Untuk itu, mari kita cegah global warming demi kehidupan dunia yang lebih lama lagi. Terima kasih. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terdapat banyak kekurangan dalam video kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sarjan dengan NIM K1119016. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemanasan global terhadap sumber daya. Kita ketahui bersama bahwa di bumi ini sumber daya itu berasal dari dua jenis, ada sumber daya lautan dan sumber daya daratan. Karena topik kita kali ini membahas tentang pangan hayati laut, tentunya saya membatasi penjelasan dari video ini. Artinya saya hanya mengambil dampak yang terjadi pada lautan atau sumber daya yang ada di lautan itu sendiri. Membahas tentang pemanasan global, tentunya kita harus ketahui dulu apa itu definisi dari pemanasan global. Pemanasan global adalah keadaan di mana suhu atmosfer bumi itu meningkat, sehingga hal ini tentu mempengaruhi keadaan baik di daratan maupun di lautan. Hal ini boleh dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah hutan yang sudah tidak lagi baik ataupun biasa dikenal dengan hutan yang sudah gundul. Kemudian dapat dipengaruhi oleh efek rumah kaca atau rumah-rumah penduduk yang sekarang udah modern dan banyak menggunakan kaca. Setelah itu adanya industri-industri yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang tentunya ini berdampak buruk terhadap atmosfer bumi sehingga dapat memperparah pemanasan global itu sendiri. Berikutnya saya akan membahas tentang dampaknya pada sumber daya lautan. Tentunya dengan suhu yang meningkat pada air laut itu sendiri membawa dampak buruk terhadap ekosistem yang ada di lautan, yang mana meliputi tentang terumbu karang, ikan-ikan yang hidup di dalamnya, tumbuhan-tumbuhan yang hidup dan berkembang di dalam lautan tersebut. Ketika suhu panas terus-menerus terjadi di lautan, maka terumbu karang yang hidup di seluruh lautan Indonesia itu sendiri tentunya akan mengalami kematian ataupun kemunduran, yang mana ini berdampak terhadap ekosistem lautan yang meliputi ikan-ikan yang hidup dan mencari makan serta berlindung di terumbu karang tersebut dapat terganggu dan bahkan lama-kelamaan akan mengalami kepunahan, baik dari spesies terumbu karang itu sendiri, baik dari spesies ikan-ikan yang ada di situ dan spesies tumbuhan-tumbuhan laut lainnya yang hidup dan berkembang di lautan. Tentunya jika sumber daya dari laut itu rusak, maka kita turut merasakan dampaknya juga. Kita tidak lagi dapat menikmati hasil-hasil perairan ataupun hasil-hasil laut Indonesia ini dengan sebaik mungkin karena tentunya mereka sudah mengalami kemunduran, regenerasi ataupun kerusakan yang parah, sehingga hasil yang diperoleh dari lautan itu sendiri
tidak maksimal ataupun bahkan rendah kualitasnya. Ya, kenapa? Karena dipengaruhi oleh pemanasan global itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian bumi kita, tak hanya di lautan, tetapi juga di daratan. Caranya gimana? Itu dengan meminimalisir ataupun mengurangi faktor-faktor yang menjadi penyebab pemanasan global itu sendiri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.